Halo teman-teman, kalian sering dengar nggak pinjol semi legal? Ya nggak, semi legal itu apa sih bang? Mungkin kamu sering dengar nih, tapi istilah ini biasanya dipakai oleh joki-joki pinjol. Dan biasanya semi legal ini katanya nggak ada DC dan tidak masuk slik OJK. Apakah benar? Dan apa aja tuh daftarnya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oh ya, langsung saja nih kita bahas nih pinjol semi legal. Nah, mungkin saat ini ya menjamur nih pinjol atau pinjaman online yang disebut semi legal. Jadi jika kamu sering melihat nih para joki bilang katanya semi legal, nah mereka itu kerap membahas soal pinjol semi legal karena kata menurut mereka pasalnya pinjol ini sebetulnya tuh sudah terdaftar di OJK namun belum memiliki izin, makanya disebut dengan semi legal. Dan biasanya si joki pinjol akan membantu membayar tagihan debitur dengan mengarahkan pinjol ke semi legal ini gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa ke semi legal? Menurut joki pinjol nih, semi legal itu tidak akan mempengaruhi BI checking. Kemudian, semi legal ini kebanyakan tidak memiliki DC lapangan. Ingat ya, kebanyakan tidak memiliki DC lapangan. Jadi bukan berarti tidak ada DC, tapi kebanyakan. Oke, paham ya? Mungkin kamu nggak asing lagi nih, si joki pinjol itu emang mengatakan akan pinjamannya aman untuk digalbay alias gagal bayar, ya kan? Sebenarnya ada beberapa resiko ya terkait pinjol legal ini gitu. Namanya legal tetap aja. Kalau misalnya pinjol itu berubah jadi banyak DC-nya atau tiba-tiba dia bekerja sama dengan bank, akhirnya ada pendanaan dari bank, akhirnya ya pinjol itu masuk slik OJK kan. Nah ini jadi masalah. Dan tiba-tiba juga kadang ada DC juga yang datang itu, tapi ini pun random. Jadi apa saja sih daftar pinjol semi legal yang biasanya dipakai oleh joki-joki pinjol itu gitu. Jadi pada dasarnya si joki pinjol itu ngebobol itu pinjol legal, mereka sebut dengan semi legal, bukan pinjol ilegal. Kalau ilegal udah pasti udah susah nih sekarang orang jebol pinjol ilegal, karena sekarang lebih gampangnya semi legal, karena semi legal ini katanya tuh gampang cair. Oke, langsung saja nih daftarnya nih. Yang pertama adalah Bantu Saku. Nah kalian lihat ya, nah di Bantu Saku nih sering banget dipakai oleh joki-joki pinjol yang ngebobol pinjol legal. Yang kedua adalah Modal Nasional. Oke, selanjutnya ada Modal ya, ini juga sering. Terus lalu ada Indosaku. Nah ini Indosaku ya, kalian lihat nih. Terus Cash Cepat, Dana Fix. Lalu selanjutnya ada Dana Bijak, lalu Pinjam You, lalu selanjutnya adalah Klik Kami, lalu selanjutnya adalah Cairin. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ada Cairin, Klik Kami, Pinjam You, Dana Bijak, Dana Fix, Cash Cepat, Indosaku, ada Modal, Modal Nasional, Bantu Saku. Mungkin banyak juga ya yang lainnya ya, yang mereka sebut dengan pinjol semi legal. Mereka nyebut semi legal juga karena biasanya tuh pinjaman ini kurang terkenal. Mereka nggak mungkin dong nyebut Aku Laku sampai Kredipo tuh pinjol semi legal gitu. Jadi pinjol semi legal ini biasanya tidak tercatat di slik OJK atau BI checking ya. Dan juga DC-DC juga masih bilang nggak ada lah, malah nyaris nggak ada. Selain itu pinjol semi legal itu tidak menggunakan DC ya untuk menagih itu. Banyak juga menyebutkan kalau pinjol semi legal itu kecil kemungkinannya untuk sebar data, cuman penagihannya barbar gitu. Jadi alhasil banyak yang memanfaatkan untuk kesempatan gagal bayar di pinjol ini ya. Namun perlu diingat nih, OJK nggak pernah menyarankan masyarakat mengambil pinjaman selain dari pinjaman legal ya. Jadi apakah pinjol semi legal ini lebih baik dari ilegal? Ya namun satu hal yang pasti ya, pinjol ilegal memang tidak disarankan karena bunganya yang tinggi dan juga penagihan yang kasar dah. Nah sementara pinjol semi legal ini ada kemungkinan jadi legal nih, terdaftar dan terdaftar di OJK, sehingga tidak menutup kemungkinan mungkin ada DC yang akan ditugaskan ke lapangan nantinya
ya. Jadi gitu teman-teman, pinjol semi legal itu sebenarnya mereka itu legal. Cuman para joki ini melabeli semi legal karena mereka tidak masuk ke OJK dan tidak ada di lapangannya gitu. Makanya dibilang aman untuk digalbay. Ya emang bener sih aman untuk digalbay, makanya aplikasi ini ada beberapa orang yang mencoba tapi pada akhirnya didatengin oleh DC gitu kan, walaupun DC-nya random dan mungkin nyaris nggak ada, mungkin 1-2 orang aja kasus yang mengalami hal seperti ini. Oke, itu sih teman-teman daftar pinjol semi legal yang sering dipakai oleh joki-joki pinjol untuk membobol pinjaman legal seperti ini lah ya gitu kan. Oke, sampai sini videonya, singkat saja video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.